Yang terhormat, Kepala Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto, Letnan Jenderal TNI Dr. Bambang Dwi Hasto, SPB Finek MSI. Yang kami hormati Kepala Pusat Kesehatan TNI, Mayor Jenderal TNI Dr. Tugas Ratmono, Spesialis Saraf Mas M. Hakes. Yang kami hormati Wakil Kepala Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto, Brigadir Jenderal TNI Dr. A. Budi Sulistya, SPTHT KL Mars. Yang kami hormati Ketua Komite Medik Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto, Brigadir Jenderal TNI Dr. Lukman Ma'ruf, Spesialis Bedah Saraf M. Hakes. Yang kami hormati Kapus Rehab Kemhan Brigadir Jenderal TNI Dr. Budiman, SPB Mars. Yang kami hormati Ketua Persid Kartika Chandra Kirana, Ranting 2 Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto PG Mabesat beserta pengurus. Yang kami hormati para sesepuh, perwira staf, tamu undangan, seluruh anggota serta keluarga besar Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto yang menyaksikan acara syukuran hari ulang tahun ke-70 ini secara live streaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, selamat pagi, salam sejahtera. Hadirin yang kami muliakan, 70 tahun, sebuah perjalanan yang penuh tantangan. Kiprah Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto dalam memberikan pelayanan dan dukungan kesehatan begitu mendalam tanpa batas. Selama 70 tahun telah menjadi kebanggaan prajurit. Sudah sepantasnya lah kita syukuri pencapaian gemilang ini di tengah wabah pandemi COVID-19, kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Dirgahayu Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto ke-70. Responsif, Profesional, teruji, handal, bersyukur. Hadirin undangan yang kami hormati, pertama-tama kami mengucapkan selamat datang di Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto. Hadirin undangan memasuki kawasan wajib menerapkan physical distancing, wajib menggunakan masker, wajib melakukan cuci tangan dan hand hygiene, dan wajib melaksanakan etika batuk dan bersin yang baik dan benar. Saat ini kita tengah berada di ruang auditorium lantai 6 Dr. Partomo, gedung Profesor Dr. Satrio. Pada saat kondisi darurat bencana, ruangan ini memiliki pintu emergensi yang terletak di sebelah kanan, kiri, depan, dan belakang Anda. Ruangan ini juga dilengkapi alat pemadam api ringan yang siap digunakan pada saat kondisi darurat bencana kebakaran. Pada saat terjadi bencana kebakaran, diharapkan kita semua tetap tenang dan jangan panik. Segera menuju pintu tangga darurat yang terdekat, menuju titik kumpul yang telah terpasang. Selamat melaksanakan kegiatan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh warga Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto atas dedikasi dan loyalitas mengabdi sepenuh hati dalam memberikan pelayanan tanpa batas. Pimpinan telah menyiapkan door prize hiburan yaitu 10 unit sepeda gunung dan grand prize 5 unit motor. Mohon tetap stay tune melalui live streaming dan siap-siap ditelepon dan menyebutkan passwordnya RSPAD Gatot Subroto bersyukur.
Hadirin undangan yang kami hormati, acara diawali dengan sambutan Kepala Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto yang terhormat Letnan Jenderal TNI Dr. Bambang Dwi Hasto, Spesialis Bedah FINAK MSI. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, om swastiastu. Sebelum memulai amanat, saya ingin tahu kekuatan dari para sejawat RSPAD Gatot Subroto. RSPAD Gatot Subroto. RSPAD Gatot Subroto. RSPAD Gatot Subroto. Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto. Bersyukur. Bersyukur. Yang terhormat Kepala Pusat Kesehatan TNI, Mayor Jenderal TNI Dr. Tugas Ratmono. Yang terhormat Waka RSPAD, Brigjen Dr. Budi Sulistia. Yang terhormat Kakomet, Brigjen Dr. Lukman Ma'ruf, Kapus Rehab Cat, Brigadir Jenderal TNI Dr. Budiman. Tepuk tangan untuk Kapus Rehab Cat. Para perwira staf Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto, Ketua Korpri RSPAD Gatot Subroto dan pengurus, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang PS RSPAD Gatot Subroto, serta para undangan, hadirin sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, dan khususnya para sesepuh dan seluruh warga RSPAD yang mengikuti acara ini secara live streaming. Sebagai insan yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sekali lagi mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sampai pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kenikmatan, sehingga bisa hadir di acara syukuran HUT ke-70 Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto dalam kondisi sehat walafiat. Kepada rekan-rekan kita yang sedang bertugas, kita doakan diberikan kemudahan dan kelancaran. Kepada seluruh pasien yang sedang kita rawat, kita doakan segera diberikan kesembuhan, sehingga bisa dapat segera bergabung bersama keluarga kembali. Para hadirin yang berbahagia, peringatan Hari Ulang Tahun pada hakikatnya merupakan upaya pembinaan tradisi Korp untuk memelihara jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan yang dilandasi oleh kebanggaan, kecintaan, dan ikatan batin yang kokoh, kuat, sebagai sumber motivasi dalam melanjutkan pengabdian. Hari ini, tepatnya tanggal 26 Juli 2020, Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto telah mencapai usia 70 tahun masa pengabdiannya. Sebagai wujud rasa syukur, maka hari ini kita melaksanakan kegiatan syukuran Hari Ulang Tahun ke-70 Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto, sekaligus sebagai acara puncak peringatan HUT Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto yang kita laksanakan dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Momen ini kita gunakan sebagai wahana evaluasi dan introspeksi atas pelaksanaan tugas yang telah kita laksanakan, serta sebagai wahana tali silaturahim dan membangun semangat kebersamaan kita. Upaya peningkatan mutu pelayanan yang kita laksanakan pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pasien yang berorientasi pada customer care dan patient safety, serta dalam rangka mewujudkan visi kita, yaitu menjadi rumah sakit berstandar kepresidenan dan kebanggaan prajurit, keluarga besar TNI, dan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka tema HUT RSPAD Gatot Subroto tahun ini yaitu
melalui validasi organisasi rumah sakit RSPAD Gatot Subroto siap melaksanakan profesionalisme dan modernisasi untuk mendukung tugas pokok TNI AD dalam menghadapi perang biologi. Tema ini mencerminkan tekad dan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang profesional dan modern di tengah bangsa kita yang sedang menghadapi perang biologi ini. Berkaitan dengan berbagai pencapaian Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto, pada hakikatnya tidak terlepas dari kerja keras dan rintisan para sesepuh, para pendahulu, dan para pendiri yang telah meletakkan dasar-dasar dan sendi-sendi yang kokoh demi terwujudnya kebesaran dan kejayaan RSPAD. Untuk itu, sudah sepatutnya kita mengenang segala pengorbanan yang telah disumbangkan para sesepuh, para pendahulu dan pendiri secara tulus dan ikhlas, disertai tekad untuk mempertahankan prestasi yang dicapai selama ini dan bahkan berupaya meningkatkannya. Seiring dengan tantangan tugas ke depan yang semakin tidak ringan. Oleh karenanya kami selalu mengharapkan dukungan dan masukan serta mohon doa restu agar Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto ke depan dapat semakin dicintai dan dibanggakan oleh seluruh prajurit, keluarga besar TNI, dan masyarakat. Para hadirin dan undangan yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku KRSPAD dan pribadi menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang tinggi kepada para sesepuh serta hadirin dan undangan yang dengan tulus ikhlas untuk menghadiri acara syukuran ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pula pada seluruh panitia, sehingga rangkaian acara bisa berjalan tertib dan lancar sesuai rencana. Sebelum mengakhiri amanat ini, sambutan ini, saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh personil Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto yang sangat luar biasa, yang telah melaksanakan tugas dengan baik, tulus dan ikhlas, serta penuh rasa tanggung jawab. Semoga dedikasi dan pengabdian yang tulus selama ini dapat dipelihara dan terus ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas. Dirgahayu RSPAD Gatot Subroto, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuknya kepada kita semua dalam memberikan pengabdian yang terbaik kepada bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Santi, 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 Hadirin undangan yang kami hormati, demikian sambutan Kepala Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto. Untuk selanjutnya, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya memanjatkan doa atas limpahan berkah dan rahmatnya kepada kita semua. Pembacaan doa secara terpimpin disampaikan Letnan 1 CKM Dedi Junaidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mohon izin doa akan kami pandu secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pagi ini kami bersyukur karena dapat berkumpul dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan, yaitu kegiatan syukuran dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-70 Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto.
Allahumma ya latifu ya khabir. Jadikanlah momentum ini sebagai momentum untuk membangun semangat kebersamaan di antara kami. Sehingga dengan semangat kebersamaan itu, kami memiliki kemampuan untuk terus berusaha dalam meningkatkan kinerja kami dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan negara. Ya Allah, semoga dengan semangat kebersamaan itu pula, kami akan semakin siap untuk menghadapi tugas, tantangan serta persaingan yang semakin berat di masa yang akan datang, khususnya di masa pandemi COVID-19 saat ini. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pemimpin-pemimpin kami. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, kami bersimpuh di hadapan-Mu seraya memohon maaf atas segala dosa dan hilaf yang telah kami lakukan. Kami lemah tak berdaya, sedang Engkau Maha Kuasa. Kami tidak mampu mengusir wabah ini tanpa campur tangan-Mu, ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, khususnya para petugas medis dan non-medis di RSPAD Gatot Subroto ini maupun di tempat yang lain, yang saat ini masih terus berjuang demi menyelamatkan raga yang lain, dan terimalah segala amal kebaikan mereka. Ya Hafidhu ya Majid, Engkau Maha Pemelihara dan Maha Mulia. Satukan dan kuatkan kami dalam persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Peliharalah kami dengan kesucian, serta hiasi akhlak kami dengan keteladanan, dan jadikanlah acara pada pagi hari ini sebagai simbol kebersamaan, kekuatan dan persatuan, sehingga dapat menciptakan ketenangan, kestabilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi RSPAD Gatot Subroto untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai. Ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sebagai simbol ungkapan rasa syukur atas karunia Tuhan Yang Maha Kuasa di puncak acara Hari Ulang Tahun ke-70 Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto, kita akan saksikan bersama prosesi pemotongan tumpeng.
Indonesia bangga padamu. Kami mohon kepada Kepala Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto beserta Wakil Kepala beserta Ibu dan Ketua Komite Medik beserta Ibu. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri, bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Moga Tuhan melindungi kamu, tetap tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Moga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri, bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Moga Tuhan melindungi kamu, tetap tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri, melindungi, bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal
Yang tadi telah kita bersama-sama menyaksikan pemotongan tumpeng dalam rangka hari ulang tahun ke-70 Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto. Untuk selanjutnya, marilah bersama-sama kita menyaksikan penayangan video profil Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto dan kegiatan hari ulang tahun ke-70 Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto. Selamat menyaksikan. Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau yang biasa disingkat RSPAD Gatot Subroto telah berdiri sejak tahun 1819 dengan nama awal Groot Military Hospital Walter Freden. Pada tanggal 26 Juli 1950 dilakukan penyerahan RSPAD Gatot Subroto dari tentara Belanda kepada Indonesia yang dilakukan oleh Letnan Kolonel Dr. Schiffer sebagai perwakilan dari Belanda kepada Dr. Satrio sebagai perwakilan dari Tentara Nasional Indonesia. Berikut ini Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto dari masa ke masa. Sejak berdiri hingga saat ini, rumah sakit yang terletak di Jalan Abdurrahman Saleh nomor 24 telah mengalami berbagai macam perubahan, rintangan, dan tantangan dalam memberikan pelayanan kesehatan seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat. Berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor 45 Tahun 2017 yang menetapkan RSPAD Gatot Subroto sebagai rumah sakit rujukan tertinggi TNI dan berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 26 Tahun 2019 menetapkan Kepala RSPAD dijabat oleh seorang perwira tinggi Angkatan Darat berpangkat Letnan Jenderal TNI. Untuk Wakil Kepala dan Ketua Komite Medik RSPAD Gatot Subroto masing-masing dijabat oleh perwira tinggi Angkatan Darat berpangkat Mayor Jenderal TNI. RSPAD Gatot Subroto sudah mendapatkan sertifikat akreditasi dari KARS atau Komisi Akreditasi Rumah Sakit dan JCI atau Joint Commission Internasional, dan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018, RSPAD Gatot Subroto ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan utama kepresidenan. Karenanya RSPAD Gatot Subroto terus mengembangkan berbagai unit pelayanan dan fasilitas kesehatan guna menunjang dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pasien.
pada tanggal 25 Juni 2020, Mayor Jenderal TNI Dr. Bambang Dwi Hasto, spesialis bedah Finak MSI, resmi dilantik dan menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto ke-33. Tahun ini, tepatnya tahun 2020, profesionalisme dan integritas RSPAD Gatot Subroto sebagai rumah sakit kepresidenan berstandar internasional diuji dengan merebaknya pandemi global wabah COVID-19 atau coronavirus. Kondisi terkini kesehatan pasien yang diduga memiliki gejala terjangkiti virus corona. Virus corona. The coronavirus. Report that we had 17 new cases of this. Sebagai prajurit garda terdepan penanganan COVID-19, seluruh personil RSPAD Gatot Subroto bahu-membahu berperang agar penyebarannya tidak semakin meluas. Melalui koordinasi dengan berbagai pihak, juga kerjasama dan solidaritas seluruh personil, kami terus berusaha meningkatkan pelayanan tanpa melupakan segala upaya dalam menekan penyebaran COVID-19 dengan tetap mengutamakan keselamatan pasien dan personil. Kami percaya melalui koordinasi yang baik dan tepat serta kerjasama tim yang solid dapat mempermudah pengambilan keputusan-keputusan penting dalam penanganan wabah COVID-19. Pelayanan di setiap unit yang tetap berjalan pun menjadi salah satu bukti komitmen RSPAD Gatot Subroto dalam upaya meningkatkan pelayanan. Tanpa mengenal waktu, kami juga berupaya agar pelayanan kesehatan kepada seluruh pasien selama masa pandemi tetap terjaga dengan baik. Hal itu tidak luput karena besarnya rasa tanggung jawab yang diemban. Tanpa kenal lelah, kami mengenakan dan menggunakan berbagai alat pelindung diri sesuai standar keamanan yang telah ditetapkan dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Dengan harapan seluruh pasien dapat kembali sehat sehingga dapat segera berkumpul dengan keluarga masing-masing. Kami berusaha bangkit, melawan dengan berbagai upaya, baik dari segi pendukung medis, gizi, pencegahan dan deteksi dini, seperti swab test, PCR test kepada seluruh personil. Tidak hanya itu, sebagai rumah sakit berstandar internasional, kami bekerja keras mengembangkan terapi plasma konvalesen sebagai salah satu pengobatan pasien terinfeksi COVID-19. Berbagai pengorbanan pun dilakukan seluruh personil karena dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugas yang diemban. Bahkan banyak personil yang harus rela tidak bertemu berbulan-bulan dengan keluarga di rumah demi memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pasien. Tidak hanya itu, kami pun harus ikhlas kehilangan rekan kerja, sahabat, keluarga untuk selama-lamanya. Rasa duka mendalam, kesedihan, jiwa dan raga yang terasa lelah menyerang bertubi-tubi tanpa ampun. Meski terasa begitu berat, kami yakin bahwa kami tidaklah sendiri.
begitu banyak pihak yang memberikan perhatian dan dorongan semangat kepada kami, salah satunya Bapak dan Ibu Kasat. Perhatian dan dorongan semangat itu tentu menjadi salah satu bahan bakar kami dalam menjaga semangat pantang menyerah dan sikap profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab selama pandemi wabah COVID-19. Tetaplah kuat, tetaplah semangat, tetaplah bersyukur pahlawan-pahlawan kesehatan RSPAD Gatot Subroto. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan lebih bagi seluruh personil dalam menghadapi wabah COVID-19. Dirgahayu Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto ke-70. Tetaplah jaya dan selalu menjaga profesionalisme dalam memberikan pelayanan prima bagi keluarga besar TNI, warga RSPAD Gatot Subroto, dan seluruh lapisan masyarakat. Tanggal 26 Juli 2020 kami akan merayakan ulang tahun ke-70 Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto. Ulang tahun kali ini terasa begitu istimewa karena dilakukan di tengah perang melawan wabah COVID-19. Meski begitu, semangat dan sukacita tetap kami rasakan karena dukungan yang begitu kuat dari pimpinan, dari keluarga besar Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto, dan dari seluruh lapisan masyarakat. Semoga Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto dapat melewati masa pandemi ini dengan gemilang dan kita beradaptasi pasca pandemi menuju era new normal. Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto, Eksekutif Profesional Teruji Tanam Bersyukur. Dirgahayu Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto, responsif, profesional, teruji, andal. RSPAD Gatot Subroto, RSPAD Gatot Subroto, Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa, memberikan perhatian khusus kepada RSPAD Gatot Subroto dalam penanganan COVID-19. Kami laporkan dari ruang perawatan khusus untuk COVID ini di lantai 1 ada 9 bed terisi 8. Di antaranya ada 3 pasien dinas, 1 kosong. Kasat bersama jajaran petinggi di Mabes Angkatan Darat rutin melakukan telekonferensi dengan tim RSPAD untuk memberikan dukungan baik material maupun moral kepada para tenaga medis yang bertugas. Nah, adakah sebetulnya yang lebih diperlukan tetapi kurang atau belum tersedia? Kami merasa diperhatikan dengan atasan, kami sangat berterima kasih. RSPAD akan memberikan pelayanan paripurna, terutama dalam menangani pasien yang terpapar COVID-19. RSPAD akan terus meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kredibilitas sebagai rumah sakit rujukan RSTNI di seluruh penjuru Nusantara.
Saya, Terawan Agus Putranto, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-70 Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto. Semoga Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto senantiasa memberikan pelayanan dari hati, menjadi rumah sakit berstandar kepresidenan dan kebanggaan prajurit serta masyarakat Indonesia. Tuhan memberkati. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-70 RSPAD Gatot Subroto. Semoga tetap menjadi rumah sakit berstandar kepresidenan dan menjadi kebanggaan prajurit dan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang kami hormati, telah kita saksikan bersama-sama penayangan video profil Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto dan kegiatan hari ulang tahun ke-70 Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto. Untuk selanjutnya, marilah kita saksikan bersama persembahan lagu Majulah RSPAD yang dibawakan oleh vokal grup Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto. Selamat menyaksikan. Melangkah ke depan, melaju menuju harapan. Dengan tekad dan kuat meraih masa depan. Semangat, semangat pahlawan. Meskipun beribu halangan rintangan, tak gentar, tak goyah, goyah berbagai hambatan dan berbagai cobaan. Janganlah engkau menyerah. Majulah, 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 majulah RSPAD-ku. Tak gentar, tak gentar, tak gentar RSPAD Gatot Subroto. Meskipun beribu halang dan rintangan, tak gentar, tak akan berbagai hambatan dan berbagai cobaan. Janganlah engkau menyerah. Majulah, 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 majulah RSPAD-ku. Tak gentar, tak gentar menuju masa depan gemilang. Dengan gagah dan tegak kau melangkah ke depan, melaju menuju harapan. Dengan tekad dan kuat meraih masa depan. Semangat, semangat pahlawan. Meskipun beribu halang dan rintangan, tak gentar, tak akan goyah, goyah berbagai hambatan dan berbagai cobaan. Janganlah engkau menyerah. Majulah, 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 majulah RSPAD-ku. Tak gentar, tak gentar RSPAD Gatot Subroto. Meskipun beribu halang dan rintangan, tak gentar, tak akan goyah, goyah berbagai hambatan dan berbagai cobaan. Janganlah engkau menyerah. Majulah, majulah, majulah RSPAD-ku. Tak gentar, tak gentar menuju masa depan gemilang.
Hadirin undangan yang kami hormati, telah kita saksikan bersama-sama persembahan lagu Majulah RSPAD. Lagu ini diciptakan dalam rangka hari ulang tahun ke-70 Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto. Hadirin undangan yang kami hormati, untuk selanjutnya penayangan video kegiatan pemberian tali kasih. Undangan yang kami hormati, dalam rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-70 Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto, salah satunya adalah rangkaian kegiatan pemberian tali kasih oleh Ketua Persib Kartika Chandra Kirana cabang BS RSPAD Gatot Subroto, PG Mabes. Pemberian tali kasih dihadiri oleh Ketua Persib Kartika Chandra Kirana cabang BS RSPAD Gatot Subroto, PG Mabes. Dihadiri pula oleh Letnan Jenderal TNI Dr. Bambang Dwi Hasto, Spesialis Bedah Final MSI. Selaku pemberian Persib Kartika Chandra Kirana cabang BS RSPAD Gatot Subroto, PG Mabes. Pemberian tali kasih ini sebagai bentuk rasa syukur dan kepedulian pimpinan dan seluruh warga Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto dalam rangka hari ulang tahun ke-70 Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto. Pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin tamu undangan yang kami hormati dan seluruh warga Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto yang menyaksikan live streaming di puncak acara hari ulang tahun ke-70 ini, akan kita saksikan bersama launching buku RSPAD Masa Pandemi COVID-19. Merupakan sebuah sejarah fenomenal peran Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto yang telah mendedikasikan pelayanan sepenuh hati tanpa batas. Adapun 4 buku yang akan kita launching adalah yang pertama, Humanity Without Border, merupakan untayan mutiara di tengah pandemi COVID-19. Hasanah Reset, High Reliability Organization Hospital Research University. Yang ketiga adalah Bunga Rampai Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto dalam masa pandemi. Yang keempat adalah Fokus on COVID-19 dan dilengkapi dengan CD Edukasi COVID-19. Kami mohon dengan penuh rasa hormat kepada Wakil Kepala Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto, Brigadir Jenderal TNI Dr. Abudi Sulistya SPTHTKL Mars, berkenan untuk menyerahkan buku kepada Kepala Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto, Letnan Jenderal TNI Dr. Bambang Dwi Hasto, SPB Finek MSI, kami silahkan.
menyelamatkan banyak jiwa tanpa mengutamakan keselamatannya sendiri, harus terus bertahan di tengah semua kendala yang ada, dan keluarga menahan rindu pada orang-orang tercinta. Kembali kita berikan aplaus atas kebanggaan yang telah kita capai bersama-sama. Demikian tadi Bapak Ibu yang kami hormati, launching 4 buku fenomenal yang penuh makna dan syarat sejarah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangka ulang tahun ke-70 Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto, kami telah menyelenggarakan 3 buah lomba yang merupakan apresiasi pimpinan atas dedikasi yang selama ini diberikan oleh setiap unit kerja. Kami menyiapkan 3 kategori lomba. Lomba yang pertama adalah lomba untuk mendeskripsikan pelayanan normal sehari-hari yang telah dilaksanakan melalui pembuatan video new normal. Pemenangnya kita ambil 6 unit kerja dari 52 unit kerja yang telah memberikan apresiasi. Kita berikan aplaus untuk 52 unit kerja Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto. Kategori yang kedua adalah lomba apresiasi APD, di mana unit kerja ini di awal masa pandemi tanpa ragu dengan kekuatan yang sangat terbatas, dengan keterbatasan alat tetap semangat mewujudkan pelayanan yang terbaik dengan memanfaatkan fasilitas yang ada demi menyelamatkan pasien dan tentunya mereka yang sedang bertugas. Dan apresiasi yang ketiga, di kategori yang ketiga, pimpinan juga memberikan apresiasi
segera menyaksikan video apresiasi dari setiap unit kerja yang dengan tulus, dengan keterbatasan yang ada, mewujudkan Demikian tadi sekilas video yang bisa kita tayangkan. Dan inilah pemenangnya Lomba Video New Normal kategori pertama. Kami silakan. Kita ambil 6 pemenang. Dan pemenang pertama adalah Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Komite Medik. Disusul kemudian juara yang kedua adalah Poliklinik Opjin, juara yang ketiga adalah, nah ini yang kita saksikan adalah kategori inovasi APD. Pemenang pertamanya adalah Poliklinik Gigi dan Mulut. Dan untuk kategori yang ketiga, kita akan saksikan bersama tingkat kepatuhan tertinggi penggunaan alat pelindung diri dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni adalah yang pertama adalah ruang tindakan endoskopi. Kami mohon kepada perwakilan masing-masing pemenang utama untuk unit ruang tindakan endoskopi, kemudian juga kepada Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, serta kepada Poliklinik Gigi Subinstalasi Rawat Jalan F berkenan untuk mengambil tempat. Dan kami mohon dengan hormat kepada Kepala Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto berkenan untuk menyerahkan hadiah kepada ketiga pemenang utama dari ketiga kategori lomba yang sudah kita laksanakan. Kami silakan kepada perwakilan pemenang, Kolonel CKM Dr. Agus Junianto, spesialis bedah saraf. Kepada KUR Kamar Tindakan ASN Sylvia, dan kepada Kolonel CKM Dr. Gigi Titi berkenan untuk mengambil tempat. Dan kami mohon kepada Kepala Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto berkenan untuk menyerahkan hadiah. Yang pertama adalah pemenang
lomba video new normal yang akan diserahkan kepada Ketua Komite PPI Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto. Yang kedua adalah kategori kedua kepada Kolonel CKM Dr. Gigi Titi atas inovasi penggunaan APD. Dan selanjutnya adalah untuk kategori ketiga, unit kerja Kamar Tindakan Endoskopi, di mana kepatuhan tertinggi menerapkan alat pelindung diri dari Januari sampai dengan bulan Juli. Demikian Bapak Ibu hadirin undangan, penyerahan hadiah lomba video dan apresiasi inovasi alat pelindung diri di unit kerja Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat siang kepada Bapak Jaya Suprana, Ketua Umum MURI di Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto. Dan hadirin yang kami hormati, saat inilah yang kita tunggu-tunggu. Kita akan menyaksikan sebuah sejarah penyerahan penghargaan rekor MURI kepada Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto. Kita akan mengawali penyerahan penghargaan rekor MURI ini dengan sama-sama kita akan menyaksikan sambutan Ketua Umum MURI kepada Bapak Jaya Suprana. Kami silahkan. Sudah, bagaimana Pak Anu ini protokolnya, apakah kami tetap pakai ini? Boleh ya? Ya, tapi nggak boleh di leher ya. Oke, ini dah. Oh. Seingat saya sudah 4 bulan saya hidup dalam kecemasan karena usia saya sudah cukup lanjut. Sehingga rentan terpapar corona, dan juga saya sudah jantung saya juga sudah dipasang ring dan diabetes dan lain-lainnya. Tetapi untungnya saya telah ditangani oleh Dr. Terawan untuk otak saya dicuci oleh beliau, dan jadi saya masih hidup sekarang. Jadi Rumah Sakit Kepresidenan ini saya kagum sekali. Biasanya kami kenalnya RSPAD, tetapi hari ini saya baru tahu bahwa ternyata ini Rumah Sakit Kepresidenan. Nah, kemudian selama 4 bulan itu saya hidup dalam kecemasan.
Tapi waktu saya masuk ke ruangan ini, melihat demikian banyak tokoh-tokoh kesehatan Nusantara berada di ruangan ini, saya mendadak kecemasan saya hilang. Karena saya yakin para beliau yang ada di ruangan ini pasti akan mempertahankan nyawa saya dari angkara murka COVID-19 itu dia adanya. Ya. Dan saya benar-benar terkesan oleh apa tadi sedikit kami telah menyaksikan, dan juga yang menarik tadi ternyata di sini juga ada kedokteran gigi. Tapi yang saya selalu heran itu kenapa kok dokter gigi selalu perempuan? Itu yang saya menimbulkan pertanyaan saya yang belum pernah bisa dijawab oleh siapapun. Di samping kenapa kok kedokteran gigi dipisah dari pendidikan kedokteran secara menyeluruh? Padahal otak semua sampai dengkul sampai apapun itu selalu berada di pendidikan kedokteran yang sama, tetapi kedokteran gigi itu dipisah. Ya, jadi itu selalu menakjubkan saya, dan saya sudah tanya ke seluruh dunia, nggak ada yang bisa menjawab. Ya, rupanya itu memang kehendak Tuhan yang tidak perlu kita pertanyakan lah, disitulah. Memang itu makanya tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, hari ini merupakan hari yang sangat mengharukan bagi Museum Rekor Dunia Indonesia, mengharukan sekaligus juga kehormatan. Biasanya Museum Rekor Dunia Indonesia menganugerahkan itu yang menerima, yang merasa dihormati. Tetapi kali ini kami Museum Rekor Dunia Indonesia merasa dihormati karena kami, ya silakan Anda tepuk tangan untuk diri Anda sendiri itu akhirnya, karena kami memperoleh kehormatan untuk memberikan anugerah kepada RSPAD Kepresidenan Republik Indonesia ini. Nah, sekarang tepuk tangan tolong. Karena apa yang dilakukan oleh Rumah Sakit Kepresidenan ini sangat layak, bahkan bukan hanya sangat layak, tapi seharusnya menjadi kewajiban bagi seluruh rumah sakit di Persada Nusantara ini menjadi suri teladan. Apa yang bisa dilakukan dalam menghadapi angkara murka COVID-19 yang seluruh dunia tidak ada atau belum ada yang mampu mengatasi. Bahkan selalu disebutkan bahwa yang dikhawatirkan itu adalah gelombang kedua COVID-19. Tapi berdasarkan pengamatan kami, gelombang pertamanya belum selesai, masih berkembang. Ya, walaupun saya cukup suka juga dan cukup gembira juga karena teman saya yang namanya Donald Trump itu ternyata sekarang akhirnya mau pakai masker lah, itulah itu ya. Ya dulunya kan tidak mau dia ya, karena dia merasa wah ini apa COVID-19 pasti bisa diatasi, tetapi luar biasa. COVID ini luar biasa sekali. Ini rupanya adalah mutan dari virus-virus yang sebelumnya sudah diatasi semua, yang bisa diatasi. Nah, mereka ini menyesuaikan diri, ya, dengan apa? Sebab mereka pada dasarnya adalah makhluk hidup yang punya naluri untuk bertahan hidup juga. Nah, sayangnya beliau-beliau itu hidupnya kok mengambil kesehatan bahkan nyawa manusia. Saya yakin bahwa sebenarnya COVID-19 ini merupakan pengingatan
bukan peringatan, tapi pengingatan dari Yang Maha Kuasa agar manusia ini jangan arogan, jangan sombong, jangan merasa dirinya bisa segala, dan terutama jangan merasa dirinya itu maha kuasa. Karena setelah mengalami COVID-19 ini, minimal saya pribadi, saya merasa diri saya ini nggak ada artinya di alam semesta ini. Nggak berdaya apapun. Sampai saya datang di RS Kepresidenan ini, saya merasa bukannya saya yang berdaya, tapi saya yakin Anda semua yang akan berjuang rawe-rawe rantas malang-malang putung, maju tak gentar, menyelamatkan nyawa manusia, termasuk insya Allah nyawa saya juga. Tolong tepuk tangan untuk Anda semua. Ya, saya ini kan mengucapkan ini semua di samping itu saya tulus, tapi juga ada harapan insya Allah nanti apabila saya akhirnya terpapar corona, saya yakin Anda semua akan menolong saya. Amin. Terima kasih. Ya ini nggak perlu tepuk tangan sebab nanti saya yang tepuk tangani nanti. Ya. Maka saya sekarang menunaikan tugas saya sebagai pendiri Museum Rekor Dunia Indonesia. Saya bukan pimpinannya, pimpinannya adalah ada di sana, yaitu Ibu Ailawati Suwarno. Tolong Ibu berdiri. Dan Ibu Ailawati Suwarno ini yang sangat gigih ingin bisa menghormati dan menghargai Rumah Sakit Kepresidenan Republik Indonesia ini atas prestasi yang luar biasa. Nah, kami mohon maaf karena rekodnya cukup Ibu Elo ini gimana anunya? Bayangin keberadaannya saya gini aja nggak bisa anunya. Iya, ada 2 rekod. Ya saya harus membiasakan diri dengan begini. Pernah sekali, kalau nggak salah waktu itu pada suatu upacara apa begitu, saya haus, kemudian saya minum, kemudian, waduh, saya pikir saya kena corona ini, habis kan nggak bisa, minum aja nggak bisa. Ya ternyata saya lupa membuka ini. Tapi kalau ini bisa dilakukan. Rumah Sakit Kepresidenan ini merupakan rumah sakit pionir dalam melaksanakan penelitian konvalens plasma di Indonesia. Itu fakta yang tidak terbantahkan, yang bahkan saya terhormat ikut terlibat di dalamnya karena tidak kurang dari Bapak Menteri Kesehatan sendiri yang menelpon saya untuk menghubungi seorang pasien yang sudah sembuh akibat corona ini, yang plasma darahnya akan digunakan untuk menolong pasien yang masih terpapar di Indonesia ini. Nah itu saya saksi hidup bahwa Rumah Sakit Kepresidenan ini merupakan yang pertama mempelopori penelitian konvalens itu, yang insya Allah itu sekarang sudah bisa diyakini bisa menolong. Saya menggunakan kata bisa, karena menurut saya kesembuhan itu bukan berada di tangan manusia. Termasuk antara Anda semua yang paling hebat di Persada Nusantara ini, Anda itu berjuang mendukung kehendak Yang Maha Kuasa untuk menyembuhkan. Tapi yang menyembuhkan itu bukan Anda. Yang menyembuhkan itu adalah Yang Maha Kasih.
yang tahu benar mengenai kapan manusia ini akan hidup dan kapan akan menembuskan nafas terakhir. Jadi ini suatu upaya yang dahsyat sekali, dan kebetulan saya tahu benar di teman-teman saya di Jerman sebetulnya sudah meyakini. Cuma ya Anda tahulah apa konspirasi apa yang menguasai industri kesehatan ini kan memang mereka menganut paham kalau bisa dipersulit, kenapa tidak dipersulit. Nah itu dia, makanya ya susah dah kalau kita menghadapi itu. Tapi yang penting bahwa Anda sudah melakukan yang terbaik untuk menolong sesama manusia. Terus yang kedua, maaf Bu, ini mati lagi anunya. Bahasa Indonesia itu bahasa yang paling kejam loh. Anunya ini kalau bilang HP-nya nggak jalan mati katanya dia. Oke. Oh ditutul gini ya. Ilmu tutul kan. Yang kedua adalah meluncurkan dokumentasi buku di tengah pandemi COVID-19 sebanyak tidak kurang dari 4 buku. 4 buku. Jadi dapat dikatakan setiap bulan minimal 1 itu anunya. Yaitu buku fokus on COVID-19, mengenai apa itu COVID. Kemudian buku bunga rampai tentang apapun yang terkait dengan COVID-19. Kemudian buku Humanity Without Border, luar biasa sekali ini. Ya memang kemanusiaan itu adalah satu-satunya perasaan yang menembus batas apa juga. Batasan negara, batasan jenis kelamin, batasan ras, batasan suku, agama, dan lain-lain. Batasan suku ekonomi. Jadi COVID-19 ini pada dasarnya mempersatukan umat manusia. Kemudian buku kumpulan abstrak penelitian di RSPAD Rumah Sakit Kepresidenan Gatot Subroto. Tepuk tangan untuk prestasi hebat ini. Maka dengan penuh kerendahan hati, saya mohon diperkenankan untuk menyerahkan piagam muri ini kepada yang berhak menerimanya. Terima kasih. Dan selanjutnya dengan hormat kami silakan kepada Bapak Jaya Suprana untuk menyerahkan penghargaan rekor muri ini dengan 2 kategori kepada Kepala Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto, Letnan Jenderal TNI Dr. Bambang Dwi Hasto, SPB, Finak MSI. Inilah penghargaan 2 kategori rekor muri. Yang pertama adalah rumah sakit pertama yang melakukan penelitian plasma konvalesen. Di mana RSPAD Gatot Subroto memiliki unit transfusi darah yang memungkinkan untuk melaksanakan penelitian plasma konvalesen sebagai terapi tambahan untuk kasus berat dan sangat berat. Dan kategori yang kedua adalah penghargaan muri atas rumah sakit dengan dokumentasi pandemi COVID-19 terlengkap, di mana kita telah menerbitkan 4 buah buku dengan sudut pandang yang berbeda. Buku dokumentasi gambar, kemudian buku ilmiah tentang COVID-19, kumpulan penelitian ilmiah di Rumah Sakit Kepresidenan, buku yang memotret dari sisi kemanusiaan, dan untayan kebaikan mutiara di saat pandemi COVID-19. Dan juga kita telah mengumpulkan video kegiatan selama COVID-19.
Kembali kita berikan apresiasi dan aplaus yang meriah atas keberhasilan Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto. Inilah wujud dari kerjasama kita. Secara khusus dan secara pribadi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Rumah Sakit Kepresidenan Gatot Subroto karena Anda memberikan harapan kepada saya pribadi dan teman-teman saya semua yang badannya gemuk. Ya, Bapak Kepala membuktikan ternyata badan yang besar itu juga kebal COVID. Itulah anunya. Mohon izin kepada Bapak Jaya Suprana, mohon berkenan untuk tetap di depan karena Bapak Kepala Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto berkenan menyerahkan tanda mata. Cindera mata dari Kepala Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto. Terima kasih kepada Bapak Jaya Suprana yang telah menyampaikan penghargaan muri dengan 2 kategori. Kami semakin bangga sebagai warga Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto. Hadirin yang kami hormati, untuk melengkapi dokumentasi yang selama ini sudah kita buat dan saat ini pun kita juga sudah menyaksikan bersama bahwa ada 3 buah lagu juga yang diluncurkan oleh RSPAD. Yang pertama adalah Majulah RSPAD-ku. Ini untuk menyemangati karyawan dan tenaga kesehatan yang kadang merasa lelah. Dan diluncurkan juga Pergilah Kau Corona, sebuah harapan di new normal. Dan kita juga telah melaksanakan launching lagu Pahlawanku, menghargai para insan kesehatan dan relawan sebagai pahlawan pada masa pandemi. Dan saat ini kita juga sedang menyiapkan pembuatan film dokumenter COVID-19. Kembali kita berikan aplaus dan membanggakan kepada Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto. Untuk selanjutnya dimohon dengan hormat Kepala Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto menyampaikan sambutan untuk penyerahan penghargaan rekor muri oleh Ketua Umum Muri. Dimohon dengan hormat Letnan Jenderal TNI Dr. Bambang Dwi Hasto SPB Finak MSI, kami silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jaya Suprana selaku pendiri Museum Rekor Indonesia beserta Ibu Ketua, para hadirin sekalian, sekali lagi situasi yang sangat luar biasa yang kita hadapi siang ini dalam rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-70 Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto. Kiranya dengan penerimaan 2 rekor muri ini, yang pertama tentang pionir sebagai rumah sakit pionir dalam penata laksanaan penelitian plasma konvalesen, dan kemudian rekor tentang dokumentasi pandemik ini menjadikan saksi bahwa rangkaian kegiatan pandemik penata laksanaan pasien COVID selama era pandemik di RSPAD ini menjadikan suatu rangkaian kegiatan yang harus kita tingkatkan ke depan dan kita pertanggungjawabkan. Khususnya kita berharap bahwa 2 rekor ini menjadikan semangat, support buat kita melangkah ke depan, sehingga Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto ke depan akan lebih profesional, tangguh, bisa dipertanggungjawabkan kegiatannya secara terukur.
dan menjadi rumah sakit kepresidenan yang berstandar internasional dan modern. Sekali lagi terima kasih Bapak Jaya Suprana beserta Ibu atas kehadirannya. Sekali lagi ini akan menjadi support bagi kami semua dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang kami hormati, demikian prosesi penyerahan penghargaan rekor muri untuk selanjutnya persembahan lagu. Hadirin undangan yang kami hormati, persembahan lagu ini adalah dokumentasi pandemi dengan membuat 3 buah lagu, yaitu Majulah RSPAD-ku, di mana untuk menyemangati karyawan dan tenaga kesehatan yang kadang merasa lelah. Dan lagu Pergilah Kau Corona adalah sebuah lagu harapan untuk new normal, dan lagu Pahlawanku, di mana lagu diciptakan untuk menghargai para insan kesehatan dan relawan sebagai pahlawan masa pandemi. Dari ketiga buah lagu yang diciptakan dalam rangka pandemi COVID-19, lagu ini dengan ciptaan oleh Wakil Kepala Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto, Brigadir Jenderal TNI Dr. A. Budi Sulistya, Spesialis THT-KL Mars. Hadirin undangan yang kami hormati, kita saksikan bersama persembahan lagu Pergilah Corona dan Pahlawanku oleh vokal grup Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto. Selamat menyaksikan. Kami dengan semua sahabat, kami lelah bekerja, kami jenuh berpisah, hidup kami jadi serba susah. Pergilah kau, pergilah menjauh, cukup sudah kau mengganggu kehidupanku. Barulah menjadi
Mohon maaf, saya tadi di sana, saya setinggi-tingginya pertama kepada Anda semua. Dan para pemusik tentunya juga tepuk tangan untuk para pemusiknya. Anda semua membuktikan bahwa, makanya saya nggak copot lagi maskernya, bahwa Anda bisa menyanyi dengan tetap merdu dan syahdu tanpa membuka masker. Luar biasa. Kemudian tolong, saya kepingin tahu siapa pencipta lagu ini. Ibu Ya, Ibu bukan main. Ya, saya sudah mempelajari bahkan karya-karya pemusik terbesar di dunia ini, mulai dari Beethoven, Mozart, sampai Ismail Marzuki. Tapi saya bisa menyatakan bahwa Anda telah berhasil menciptakan suatu lagu yang bukan saja indah, tetapi mengharukan kita semua. Terima kasih. Kalau boleh saya tahu, Anda belajar musik di mana? Izin saya otodidak, Bapak. Otodidak, ya sama. Mozart juga otodidak. Ya luar biasa sekali. Nah, tapi bagaimana Anda bisa mengetahui untayan nada dan harmoni yang menurut saya indah sekali? Apa itu berasal dari lubuk sanubari Anda? Betul Bapak Jaya Suprana. Ini lagu-lagu yang saya karang ini adalah suara hati. Karena saya merasakan bahwa pada saat itu bulan Maret, April, Mei itu RSEPAD itu betul-betul bekerja dan tidak mengeluh dan tidak boleh mengeluh. Mereka melakukannya dengan penuh sukacita dan penuh keikhlasan. Dan saya melihat memang suami saya, Dr. Budi Waka RSPAD yang waktu itu sempat dikarantina karena melayani pasien di RSPAD ini, kemudian baru boleh setelah 2 minggu setelah swab negatif baru boleh pulang. Dan di rumah itu ada protokol yang memang kami ciptakan sebelum menyentuh apapun, masuk kamar mandi, membersihkan diri semuanya, ganti baju. Habis itu masih pakai masker di dalam rumah ketika bersama dengan anak-anak. Dan saya melihat pada waktu itu memang perjuangannya, suami saya jarang tidur, koordinasi sepanjang hari sampai malam hari juga. Dan saya juga melihat para prajurit dan para insan kesehatan di rumah sakit di RSPAD ini khususnya betul-betul bekerja tanpa pamrih, Bapak. Jadi makanya saya mengarang lagu itu, yang pertama sebetulnya saya mengarang lagu Pahlawanku yang menggambarkan, yang nanti mungkin dinyanyikan oleh mereka, menggambarkan bahwa insan kesehatan dan relawan yang bukan kesehatan pun itu adalah pahlawan-pahlawan kita. Saya tidak bisa membantu apapun, tetapi saya mendoakan saja dari rumah, dan saya membuat lagu untuk mereka dan juga untuk yang di seluruh Indonesia pada umumnya. Kemudian dengan corona itu memang kita harus bersahabat, makanya saya membuat lagu seperti tadi. Sudah cukup pelajaran yang kita dapatkan dari corona. Kemudian lagu yang ketiga sebetulnya yang Majulah RSPAD yang tadi sudah dinyanyikan.
Itu supaya teman-teman RSPAD tidak pernah mundur, tetap maju meskipun berbagai halangan dan rintangan, maju tak gentar. Demikian Bapak, terima kasih. Bu, kalau boleh tanya yang mana? Suami Anda yang mana tadi saya bingung. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih. Bukan main. Nah, termasuk tadi Ibu mengatakan sebelum beliau menyentuh apapun dan selalu tandukkan, termasuk kalau sebelum menyentuh Ibu juga ya. Iya. Ya. Ada protokol. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Ya, sebagai penutup ya, karena ini Ibu sudah menyatakan saya ada tugas lagi lain untuk akabri ya, untuk rekod juga. Sejak sudah 3 bulan ini saya melanggar protokol kenegaraan. Saya sudah mengibarkan bendera setengah tiang. Saya nggak peduli mau ditangkap mau diapa, saya nggak peduli. Karena saya tidak bisa menahan rasa terima kasih saya kepada Anda semua ini. Apalagi yang sudah terbukti mengorbankan nyawa. Itu jelas Anda itu mengorbankan nyawa. Anda sadar. Ya, dengan segala hormat kepada para teman-teman pasien, memang mereka terpapar corona bukannya mereka sengaja mendatangi corona. Tapi kalau Anda itu sengaja, itu saya nggak bisa berhenti. Maka saya mengibarkan bendera setengah tiang untuk menghormati para pahlawan kemanusiaan dan kesehatan Nusantara ini. Terima kasih. Ya, mohon maaf karena kami harus juga menunaikan tugas, walaupun sebetulnya saya sangat ingin di sini lebih lama, tapi kami mohon maaf untuk ke tempat lain, tapi tetap masih abri kok, itu yang kami segera lakukan ini. Ya, terima kasih. Jiwa
Kita berikan aplaus untuk penampilan vokal grup Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungan kepada Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto, Bapak Jaya Suprana, Ketua Umum Rekor Muri. Kami mengucapkan selamat jalan dan ucapan terima kasih tak terhingga. Hadirin undangan yang kami hormati, demikian persembahan lagu Pergilah Corona dan Pahlawanku, di mana lagu ini diciptakan dalam masa pandemi COVID-19, lagu ciptaan dari Ibu Dr. Krismini. Beliau adalah istri dari Wakil Kepala Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto, Brigadir Jenderal TNI Dr. A. Budi Sulistia, SPTHT KL Mars. Hadirin undangan yang kami hormati, untuk acara selanjutnya kita akan saksikan bersama, yaitu pengumuman untuk hadiah door prize dalam rangka hari ulang tahun ke-70 Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto. Adapun dari hadiah untuk door prize dalam rangka hari ulang tahun ke-70 Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto merupakan kerjasama dan partisipasi dari berbagai pihak, di antaranya dari PT Tamara, PT Troge Global Dispo, PT Mido Indonesia, PT Blesindo, PT Makmur Anugrah Persada, PT Pramajaya Arja, PT Kennedy Engineering, PT Morning Dew, PT Arianda Mitra Sejahtera Multiarta Sentosa, PT Bank BNI, PT Paku Buana, PT Mercy Pharma, PT Bank Mandiri, PT Sinar Talenta Silapurna, Bank Mandiri, PT Arta Graha Peduli, Kalbe Pharma, Dexa, Veron, Sanbe, Novel, dan Mitra Fajar Selaras. Hadirin yang berbahagia, tentunya di sini saya juga akan kembali menyapa kepada seluruh warga Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto yang saat ini tentunya masih menyaksikan secara live streaming. Persiapkanlah bahwa di antara teman-teman yang telah menyaksikan pasti akan ada di antaranya yang mendapatkan keberuntungan. Siap-siap untuk menyaksikan apakah Anda yang akan menjadi pemenangnya. Dan perlu kita sampaikan bahwa pengundian ini dilakukan selama acara kita ini berlangsung dari pukul 9 sampai dengan pukul 10.30. Dan di depan pengesahan seorang saksi ahli hukum, Kolonel CKM Dr. Sudarto SH MKN CFRA.
Dan ini juga telah dilakukan secara tim di mana ada koordinator Kolonel CKM Yudi Taufik SKM Menkes. Baiklah, kita akan saksikan 10 pemenang hiburan door prize berupa 10 unit sepeda gunung. Mari kita sama-sama saksikan siapakah pemenang yang beruntung untuk mendapatkan 10 hadiah hiburan sepeda gunung. Bagaimana kepada warga Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto? Inilah pemenangnya. Sudah kita saksikan bersama dalam tayangan live streaming ini. Dan selanjutnya kita akan memasuki hadiah grand prize berupa 5 unit motor. Kita akan saksikan bersama siapakah yang beruntung untuk mendapatkan grand prize kelima, yaitu 1 unit sepeda motor Beat. Kita saksikan bersama. Inilah kelima warga Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto yang beruntung. Yang pertama adalah PNS Oki Septiadi dari Infolata. Yang kedua adalah ASN Marjikun dari Unit Kerja Personalia. Yang ketiga adalah Letkol CKM Akda Fadlon dari Diklat. Dan disusul kemudian yang keempat adalah ASN Abdul Ghani dari Poli Jantung. Yang terakhir adalah Karsub M. Asralullah dari bagian pengamanan. Kami mengucapkan selamat kepada warga Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto yang mendapatkan hadiah door prize dalam rangka hari ulang tahun ke-70 Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto. Hadirin undangan yang kami hormati, demikian pengumuman pemenang hadiah door prize dalam rangka hari ulang tahun ke-70 Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara puncak hari ulang tahun ke-70 Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto. Kami bangga, kami cinta, kami tetap akan terus berjuang sebagai garda terdepan melalui pelayanan tanpa batas. Responsif, profesional, teruji, handal, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Terima kasih atas kehadirannya. Tetap semangat, tetap melayani, tetap bersyukur.
untuk diabadikan foto bersama dengan para undangan. Mohon untuk menawarkan diri kita abadikan foto bersama dengan Kepala Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto. RSP.